Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Ikhwani wa akhwati fiddin, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini dengan kutaib yang baru, yaitu Al-Munjiyat wal Muhlikat. Tentang Al-Munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan, serta wal Muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Khalid bin Muhammad Atiyah, hafidhahullahu ta'ala, yang beliau ingin menjelaskan tentang Al-Munjiyat wal Muhlikat, perkara-perkara yang menyelamatkan dan juga perkara-perkara yang membinasakan. Berangkat dari ayat yang ke-185 dari surat Ali Imran, yaitu qala ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan, 'anil nar, dari siksa api neraka, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Ayat ini atau ayat yang ke-185 dari surat Ali Imran ini menjadi cita-cita tertinggi dalam diri seorang muslim. Cita-cita tertinggi seorang muslim dalam hidupnya. Karena dia sadar kehidupan dunia ini cuma sementara. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan di sana hanya ada dua tempat, kalau nggak surga, neraka. Maka kalau orang bisa masuk ke dalam surga, selamat dari siksa api neraka, itulah kesuksesan. Tapi kalau sebaliknya, berarti dia binasa. Jadi yang terpenting dalam hidup seorang muslim nantinya setelah kehidupan dunia ini adalah dijauhkan dari api neraka. Maksudnya dijauhkan dari siksaan yang sangat berat, yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghadapi siksa api neraka. Dan di neraka itu tidak ada kenikmatan sedikit pun, sedetik pun tidak ada nikmatnya. Lalu setelah selamat dari api neraka, tentu berikutnya yaitu masuk ke dalam surga. Ini kelanjutan dari orang ketika selamat dari api neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang abadi, yang Nabi SAW katakan, fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu ada kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ya, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kenikmatan-kenikmatan itu ternyata ada. Itulah surga. Maka tentu ini adalah kenikmatan yang besar. Kemudian juga
Berangkat dari perkataan ulama salaf, yaitu Haram bin Hayyan, yang mengatakan ajibtu lil jannah nama talibuha walin nar nama haribuha. Haram bin Hayyan mengatakan ajibtu lil jannah, aku heran dengan surga. Aku heran terhadap surga. Kenapa? Nama talibuha, orang-orang yang ingin mencari surga kok malah tidur. Walinar, dan juga aku heran terhadap neraka. Kenapa? Nama haribuha, orang-orang yang katanya ingin lari dari surga ternyata dia tidur. Jadi ceritanya Haram bin Hayyan ini, dia keluar di waktu malam. Lalu dia memanggil dengan suara yang tinggi, mengucapkan kalimat ini, ya. Ajibtu lil jannah nama talibuha walin nari nama haribuha. Aku heran terhadap surga. Kenapa orang yang mencarinya kok pada tidur sekarang? Dan juga terhadap neraka, mengapa orang yang ingin lari dari neraka kok tidur sekarang? Lalu beliau membacakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-97, yaitu afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wahum naimun. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman? Apakah mereka sudah merasa aman akan datangnya azab kami kepada mereka bayatan di malam hari? Mereka itu sudah merasa aman apa? Seandainya Allah datangkan azab kepada mereka di malam hari, wahum naimun, dan mereka dalam keadaan tertidur, apa yang bisa menghalangi mereka? Kok kenapa mereka bisa merasa aman gitu? Sehingga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada kita, di malam hari kita itu ngapain? Kenapa orang itu tidak merasa api neraka itu perkara yang sangat berbahaya dan dia berusaha untuk lari darinya? Kenapa mereka bisa merasa aman, nyaman, merasa hidup ini nantinya itu tidak ada, atau hidup itu hanya sekedar di dunia ini? Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Lalu di samping Haram bin Hayyan ini membaca surat Al-A'raf ayat 97 tadi, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wahum naimun, beliau juga membaca surat Al-Asr. Lalu beliau juga membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Yang ternyata memang dua surat ini, dua surat Al-Asr dan At-Takatsur ini, surat yang harusnya sering kita renungi. Ini surat Al-Asr dan surat At-Takatsur atau Alhaakumut Takatsur. Minimal kita itu kalau membaca, tahu artinya itu minimal lah. Jadi baca dan pahami artinya. Syukur dia kaji tafsirnya, lalu dia sering merenunginya. Ini dua surat ini, dua surat yang kalau orang itu benar-benar merenunginya, dia akan berusaha mencari hal-hal yang bisa menjaga dirinya dari siksa api neraka. Makanya untuk surat Al-Asr saja, Al-Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan dan disebutkan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali hanya surat Al-Asr ini saja, niscaya sudah cukup. Jadi orang itu kalau merenungi surat Al-Asr ini dan dia berusaha untuk menerapkannya, sungguh itu bekal yang sangat penting, yang sangat pokok dalam hidup ini, supaya dia bisa selamat. Demikian pula surat At-Takatsur. Lalu setelah membacakan dua surat ini tadi dan juga kalimat sebelumnya tadi, dia mengeraskan bacaannya, lalu dia mengatakan ajibtu lil jannah nama talibuha walin nari nama talibuha. Dia mengatakan kalimat tersebut, lalu dia kembali ke rumahnya. Nih, maka berangkat dari satu ayat tadi, surat Ali Imran, ayat yang ke-185, dan perkataan Haram bin Hayyan ini, maka beliau menulis, ya Kutaib,
yaitu al-munjiyat wal muhlikat. Perkara-perkara yang menyelamatkan dan perkara-perkara yang membinasakan. Maka dikatakan di sini, yajdaru bi kulli muslimin an yata'arrafa ala asbabin najati fi dinihi liyattakhidaha wa yasluka tariqaha wa yantahiju manhajaha. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk mengenali, untuk mengetahui faktor-faktor yang membawa keselamatan dalam urusan agamanya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus tahu, harus kenali perkara-perkara yang menyelamatkan kita itu apa dalam urusan agama kita. Lihat takhidaha, untuk dijadikan sebagai jalan hidup. Wa yasluka tariqaha, dan dia tempuh jalannya. Wa yantahiju manhajaha, dia juga jalani manhajnya. Summa alaihi an yata'arrafa ala umumil munjiyat, kemudian dia wajib untuk mengenali secara keumuman atau secara umum perkara-perkara yang menyelamatkan. Liyantahijaha, supaya dia juga jalani fi hayatihi, dalam hidupnya. Artinya kita sebagai seorang muslim perlu mengenali ini perkara-perkara yang menyelamatkan kita itu apa saja sih. Kita kenali, lalu kita berusaha untuk menjalaninya. Jadi ilmu yang kita ketahui benar-benar bermanfaat, yaitu membuahkan amal yang saleh. Wa fi nafsil waqti yajdaru bihi an yata'arrafa ala usulil muhlikat minal a'malis sayyi'ah. Dan di saat yang bersamaan, di samping kita kenali perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita, perkara-perkara yang bisa memberikan kita itu selamat nanti di akhirat, juga di sisi yang lain atau di saat yang bersamaan, seorang muslim itu juga sudah selayaknya mengenali usul atau dasar-dasar perkara-perkara yang membinasakan berupa amalan-amalan yang jelek, liyajtanibaha waliyahdzara minha wa min syu'miha, supaya dia jauhi dan supaya dia waspada dari kejelekannya. Maka kullu dzalika yanju bi rahmatillah, semua itu akan menyelamatkannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa bi masyiatihi azza wa jal, dan dengan kehendaknya. Asallallahu tabaraka wa ta'ala at-taufiq was-sadad wal hidayah war rasyad li kulli muslimin wa muslimah. Maka aku mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita taufik dan juga jalan yang benar. Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan bagi setiap muslim dan muslimah. Maka di sini muallif menjadikan kutip beliau ini, ya, kitab yang kecil, yaitu beliau ingin menerangkan pertama perkara-perkara yang menyelamatkan. Nanti berikutnya, bagian kedua nanti, beliau akan terangkan perkara-perkara yang membinasakan. Ini bagian yang pokok dulu. Perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita. Lalu beliau menerangkan secara global dulu, yaitu gambaran secara global, perkara yang akan menyelamatkan kita sebagai seorang muslim secara global ada 4. Yaitu wahunna arba, ada 4. Pertama, al-imanu billahi ta'ala. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, al-amalu salih, amal yang salih. Yang ketiga, al-istighfar, memohon ampun kepada Allah. Serta yang keempat, at-taubah, bertaubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran secara global ya. Iman, amal saleh, istighfar, dan taubat. Karena mudah dicerna atau mudah dihafal itu. 4 perkara pokok secara global yang harus kita miliki supaya kita bisa selamat, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kepada kita. Yaitu tadi ya, keimanan, amal saleh, lalu istighfar dan taubat. Maka dijelaskan di sini untuk satu persatu. Beliau membawakan mukaddimahnya tentang asbabun najat.
faktor-faktor yang membawa keselamatan, faktor-faktor yang bisa memberikan keselamatan. Dikatakan di sini, i'lam, akhi, anna Rasulullah SAW lamma dzakara asbaban najat, dzakara laha sababan wahidan faqat laisa lahu sanin, wa huwa rahmatullahi ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa Rasulullah SAW setelah beliau menyebutkan berbagai faktor yang mendatangkan keselamatan atau faktor yang membawa kepada keselamatan, maka faktor-faktor yang membawa keselamatan ini memiliki satu faktor saja. Artinya, ya, perkara-perkara yang menyelamatkan itu banyak, tapi muaranya satu. Atau perkara-perkara ini sebabnya satu. Laisa lahu sanin, tidak ada duanya, atau tidak ada yang kedua, hanya satu. Tidak ada yang kedua. Apa itu faktor yang mendatangkan keselamatan? Yaitu rahmatullahi ta'ala. Rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Artinya itu yang paling pokok. Kalau Allah sudah merahmati hambanya, sudah beres. Urusannya sudah beres. Kenapa? Allah merahmati hambanya. Allah punya rasa sayangnya kepada hambanya. Fabi rahmatihi azza wa jal tuktabu lil abdin najat la sabila akhar laha illa dak. Maka dengan rahmat Allah azza wa jal dituliskan keselamatan untuk hamba yang tidak ada jalan lain untuk bisa mendatangkan keselamatan itu kecuali hanya rahmat Allah. Artinya nih, semua faktor-faktor yang nanti akan dijelaskan, termasuk tadi yang dibawakan 4 perkara, nanti akan dijelaskan terperinci, tapi muaranya satu. Itu semua untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan rahmat Allah, maka orang itu bakalan selamat. Waqad bayyana dzalika sallallahu alaihi wasallam fil hadis biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadis. Itu sabda Nabi SAW, hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "I'malu wasaddidu wa qaribu wa'lamu anna ahadan minkum lan yudkhilahu amaluhul jannah." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Illa an yataghammadani Allahu birahmatim minhu wa fadl. Kata Nabi SAW, i'malu wasaddidu. Beramalah kalian dan bersikap luruslah. Atau carilah jalan yang benar. Wa qaribu, dan mendekatlah. Wa'lamu, dan ketahuilah anna ahadan minkum lan yudkhilahu amalahul jannah. Ketahuilah bahwa masing-masing dari kalian itu amalannya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini kata Nabi SAW. Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian itu amalannya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi masuknya orang ke dalam surga bukan karena amalan. Kalau para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau kita masuknya ke dalam surga bukan karena amalan, berarti engkau juga wahai Rasul? Qala, beliau menjawab, wala ana, tidak pula ana, artinya aku juga iya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadaku, atau menganugerahkan kepadaku berupa rahmat dan karunia-Nya. Jadi sini nih, Nabi SAW menyatakan bahwa masing-masing kita manusia, itu amalan kita nggak akan bisa memasukkan kita ke surga. Maksudnya nih, bukan berarti kalau begitu kita nggak usah beramal. Maksudnya, bahwa surga itu bukan penukar dari amalan kita. Ya, surga itu bukan alat tukar amalan kita. Jadi kalau kita beramal, lalu pasti dapat surga.
Itu ibaratnya kita itu melakukan amalan maunya ditukar kan gitu. Jadi masuknya orang ke surga itu bukan karena amalan. Tetapi amalan itu menjadikan orang mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Amalan itu menjadi sebab didapatkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah berikan rahmat untuk kita, sehingga karena rahmat itu kita masuk surga. Untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah, kita disuruh untuk beramal. Nah ini. Kita disuruh untuk punya amalan. Yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal, kemudian kita mendapatkan rahmatnya Allah, lalu dengan rahmatnya Allah tersebut, kita akan masuk ke dalam surganya. Ini yang harus dipahami ketika Nabi SAW mengatakan bahwa masing-masing kalian itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalannya. Ya, masing-masing di antara kalian itu amalannya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini tadi maksudnya, ya. Bukan berarti kita nggak usah beramal. Nyatanya kita masuk surga bukan karena amalan. Maka kita masuk surga betul karena karunia Allah, rahmatnya Allah. Tapi supaya kita dapat rahmatnya Allah, kita harus beramal. Sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nah ini yang harus kita pahami nih. Jadi, bukan berarti amalan itu tidak penting. Jangan ketika membaca hadis ini, ya ketahuilah, kita itu masuk surga bukan karena amalan kita. Bukan berarti amalan itu tidak penting. Ini penting nyatanya tadi kalimat sebelumnya Nabi mengatakan memerintahkan kita apa? I'malu, beramalah ini. Perintahnya Nabi ini. Nabi merintahkan kita untuk beramal nih kalimatnya. I'malu wasaddidu wa qaribu wa'lamu anna ahadan minkum lan yudkhilahu amalahu ma'amaluhul jannah. Ini kalimatnya dari awal Nabi perintahkan i'malu, beramallah. Ini menunjukkan amalan itu penting. Lalu Nabi juga mengatakan lagi wasaddidu, bersikap luruslah atau cari yang benar. Kalimat saddidu itu maksudnya kalau kita itu beramal, mengamalkannya itu ambil jalan tengah. Jangan terlalu tafrid, jangan terlalu meremehkan, tapi juga jangan terlalu ifrat, berlebihan. Jangan ifrat dan tafrid, jangan hulu dan taksir, berlebihan, dan jangan menyepelekan. Kita ambil jalan tengah ini nih. Ini kalimat wasaddidu. Kita itu ketika beramal, ambil jalan tengah. Lalu waqaribu, dan mendekatlah. Maksudnya kalau kita itu tidak bisa melakukan amalan dengan sempurna, maka lakukan yang kira-kira mendekati kesempurnaan. Nah kan kita nggak tahu sempurnanya kita kayak apa. Misal kita sholat. Ya kita sholat. Kan berusaha agar sholat kita itu sempurna. Tapi caranya gimana? Mendekatkan diri kita ke kesempurnaan. Dari yang kita baca, kita pahami, kemudian kita berusaha untuk melakukannya dengan khusyuk. Sekalipun kita yakin bahwa sholat kita itu nggak akan pernah sempurna kok. Maka kalau kita sadar ibadah kita hampir semua tidak ada yang sempurna, kata Nabi waqaribu, mendekatlah kalian. Artinya mendekat kepada kesempurnaan. Tapi kalau tidak bisa sempurna, ya sudah. Yang penting berusaha mendekatkan diri kita kepada kesempurnaan. Wa abshiru, kalau riwayat yang lain, kalau di sini nggak ada. Bergembiralah. Cuma di sini wasaddidu wa qaribu wa'lamu anna ahadan minkum lan yudkhilahu amaluhu al-jannah. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga begitu wahai Rasul, berarti amalan Anda itu tidak bisa menyelamatkan Anda. Ya wahai Rasul, kalau engkau mengatakan bahwa kita masuknya ke dalam surga bukan karena amalan kita,
tapi kita masuknya ke dalam surga karena rahmat Allah. Berarti engkau juga sama begitu, wahai Rasul. Kata Rasul, wala ana. Aku juga iya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadaku dengan rahmatnya. Dengan sebagian rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini hadis yang juga sangat penting ini. Maka mu'allif di sini memberikan istifadah atau mengambil faedah dari hadis ini. Famimma yustafadu min ma'na wa madmunil hadis, maka kesimpulan yang bisa disimpulkan dari makna dan juga kandungan dalam hadis ini. Pertama, inna atau anna sababa dukhulil jannah huwa rahmatullah. Sesungguhnya masuknya seseorang ke dalam surga atau perkara yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Ta'ala. Jadi ini harus kita pahami juga nih. Perkara yang akan memasukkan orang ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Lah bagaimana untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Ya wa dzalika yakunu bil imani billahi azza wa jalla. Yaitu dengan cara kita beriman kepada Allah azza wa jalla. Lakin kaunullahi subhanahu ya'muruka bi umurin wa yanhaka an ukhra la ta'udu alaihi yanfa'u aslan. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berbagai perkara dan Allah juga melarang perkara-perkara yang lain, maka ketahuilah ya bahwa tidak kembali kepada Allah sama sekali manfaatnya ya. La ta'udu alaihi binaf'in aslan. Manfaat dari keimanan kalian atau ketika kalian melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka pada dasarnya itu manfaatnya tidak kembali kepada kalian. Tidak kembali kepada Allah. Artinya, pada dasarnya tidak memberi manfaat bagi Allah sedikit pun. Ini yang harus kita yakini pula. Ketika kita beribadah, yaitu kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya, itu kita harus pahami, kita yakini bahwa manfaat dari kita melaksanakan perintah Allah itu bukan karena Allah ingin mendapatkan manfaat dari amalan kita. Kalau raja-raja di dunia ketika memerintahkan sesuatu, lalu rakyatnya itu manut, rakyatnya itu mau tunduk, mau mengamalkan, mau melakukan apa yang telah dititahkan oleh rajanya, maka rajanya bisa mengambil manfaat. Dia bisa kuat. Kenapa? Rakyatnya itu pada mendukung. Kan sebuah kepemimpinan yang memimpin banyak orang. Entah sekupnya RT sampai mungkin tingkat dunia. Kalau orang-orang yang menjadi bawahannya, mereka itu tunduk. Mereka mau menjalankan perintah-perintah raja tersebut atau pemimpin tersebut. Maka raja itu menjadi semakin kuat. Ya, raja itu menjadi semakin kuat karena dia mengambil manfaat dari perkara yang dia perintahkan kepada orang lain. Tapi itu gambarannya manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan ibadah yang dilakukan oleh hamba. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dari amalan yang dilakukan oleh hamba ketika hamba itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Pertama ini ya, Allah tidak mengambil manfaat sama sekali. Jadi kalau misalnya kita baca Quran, kita yang butuh pahala. Lalu mungkin kita butuh ilmunya. Kita sholat, jangan merasa dalam benak pikiran kita itu sholat itu karena Allah perintahkan, karena Allah butuh sholat kita.
Jangan. Allah perintahkan, tapi itu manfaatnya untuk kita. Kenapa? Allah tidak mengambil manfaat sama sekali dari perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ini satu sisi. Kemudian juga, summa huwa subhanahu yusibuka 'alaiha bil jannah. Kemudian di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan balasan kepadamu atas amalan-amalan yang kamu lakukan itu dengan surga. Ketika kamu mau menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, maka di samping Allah tidak mengambil manfaat sama sekali dari amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba, maka Allah juga akan memberikan balasan kepada hamba itu dengan adanya surga. Wa hadza fi haddi dzatihi rahmatun lil ibad. Dan ini pada dasarnya adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba. Jadi ada rahmat ditambah rahmat yang lain, nanti akan dijelaskan di sini. Wa huna tatajalla rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka di sini nampak jelas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa idza kanat haqiqatut tasyri' annaha manfa'atun ta'udu 'alal ibad. Ya. Ketika hakikat dari pensyariatan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu, maka sesungguhnya manfaat dari syariat tersebut itu kembali kepada hamba. Manfaat dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, itu manfaatnya kembali untuk kita kok. Coba sekarang. Tadi contohnya baca Quran. Untuk siapa sih manfaatnya kita baca Quran? Ya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi manfaatnya ta'udu 'alal ibad, manfaatnya kembali kepada hamba. Wallahu subhanahu la yantafi'u wa la yatadarrar bi syai'in min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dan tidak merasa dirugikan sedikit pun dari hal itu, dari ibadah yang dilakukan oleh hamba. In ahsanal ibad au asau, jika hamba itu melakukan kebaikan atau sebaliknya hamba itu melakukan kejelekan. Kan masyhur dalam hadis, ya seandainya semua hambaku itu tidak ada yang mau beribadah kepadaku, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Nah ini, kata Allah dalam hadis qudsi, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah secuil pun. Ini jika hamba itu melakukan kebaikan atau sebaliknya melakukan kejelekan. Wa fauqa dzalik wa ba'da dzalik. Dan sekarang itu rahmat ya satu sisi. Ya satu sisi Allah ketika memerintahkan sesuatu, itu Allah tidak mengambil manfaat dari sesuatu yang Dia perintahkan tersebut. Maka ini namanya rahmat ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita perkara-perkara yang Allah perintahkan dan Allah cegah atau Allah larang. Kemudian, ini rahmat namanya. Lalu di sisi yang lain, yaitu wa ba'da dzalik huwa subhanahu wa ta'ala yajzi man iltazama bihi bil jannah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang yang komitmen dengannya dengan adanya surga. Fahada wala syak rahmatun fauqa rahmah. Maka ini tanpa diragukan lagi, ini adalah rahmat di atas rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan Allah tidak butuh amalan-amalan kita, itu sebenarnya rahmat. Karena memang Allah nggak butuh. Tinggal kita saja kan. Coba sekarang. Kalau ya, misalnya orang itu memberi sesuatu kepada orang lain. Dia memberi dan tidak mengharapkan apapun dari orang yang diberi.
Maka orang yang seperti ini ya memang susah dicari. Dia nggak akan terlalu ngurusi apa yang dilakukan oleh orang yang diberi tersebut. Ketika dia memberi sesuatu, tapi ya memang nggak butuh sudah. Sekarang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita atau memerintahkan kita, Allah tapi nggak butuh. Ini suatu rahmat, ditambah ketika hamba itu mau melakukannya, hamba akan diberi balasan. Ini rahmat di samping rahmat sebelumnya, yaitu dikatakan al-ula rahmah annahu syara'a lahum ma yanfa'uhum fi dunyahum. Rahmat yang pertama yaitu rahmat yang Allah berikan, bahwa Allah syariatkan untuk mereka perkara yang manfaat. Yang Allah syariatkan itu perkara yang manfaat untuk mereka di dunia maupun di akhirat. Apapun yang Allah syariatkan, baik melalui Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Coba sekarang, apa coba? Ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya. Ya misalnya, kita ambil contoh, sunanul fitrah. Sunnah fitrah. Kan perkara yang ringan, cuma motong kuku, ya memotong kumis, kemudian mencabut rambut ketiak, kemudian mencukur rambut bawah. Itu sunnah fitrah loh. Nah, itu dianjurkan untuk siapa sih? Ya untuk kebaikan kita sendiri. Bukan Allah itu butuh gantengnya kita atau cantiknya orang. Karena itu untuk kita gitu. Dipotong kukunya untuk kebaikan kita. Untuk manfaat, dan manfaatnya dunia akhirat kok. Urusan dunia, urusan agama. Jadi misalnya memotong kuku. Kuku kita itu dipotong. Itu ada manfaat dunianya, jelas. Dari segi kesehatan, dari segi penampilan. Dan manfaat akhirat juga banyak ini. Sehingga kalau kuku kita itu tidak panjang, air wudhu akan masuk. Maka wudhu kita menjadi sempurna. Serta perkara-perkara yang lain yang sangat banyak sekali. Itu baru satu perkara namanya sunanul fitrah. Apalagi perkara-perkara yang lain. Yang jelas, perkara yang Allah perintahkan atau Allah syariatkan, itu di dalamnya ada perkara yang bermanfaat bagi mereka manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu warahmatul ukhra, rahmat Allah yang lain, annahu subhanahu asabahum ala tatbiqi ma yanfa'uhum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pahala kepada mereka ketika mereka menerapkan perkara yang bermanfaat. Yang pahala itu berupa kebahagiaan di dunia. Wa min sama bil jannah, dan berikutnya nanti di surga, fil akhirati, di akhirat. Ini kan namanya rahmat di atas rahmat. Rahmat Allah yang pertama tadi, saya ulangi, Allah syariatkan bagi mereka manusia hal-hal yang manfaat. Lalu ketika hamba itu mau melakukannya, Allah berikan balasan berikutnya. Kan namanya rahmat fauqa rahmat. Ada rahmat di atas rahmat yang lain. Idan kalau begitu, iltizamul abdi bil manhaji syar'i manfaatun lahu wa najatun fi nafsil waqt. Jika demikian, maka hamba ketika komitmen dia berpegang teguh dengan manhaj yang syar'i, ya, dengan metode yang dijalani oleh syariat ini, manfaatun lahu, itu akan memberikan manfaat untuknya, wa najatun fi nafsil waqt, dan di sisi yang lain atau di saat yang bersamaan itu juga akan menyelamatkan dirinya. Ini poin yang pertama dari hadis tadi, i'malu wasaddidu wa qaribu, dan seterusnya. Tadi istifadah yang pertama bahwa sebab masuknya
atau perkara yang memasukkan orang ke dalam surga, yaitu rahmatnya Allah. Sekarang yang kedua. Faedah yang kedua dari hadis i'malu wasaddidu wa qaribu. Yang kedua, inna sababa dukhulil jannah huwa rahmatullah. Ini hampir sama ini. Bahwa sebab masuknya orang ke dalam surga adalah rahmat Allah. Walakin alal muslim, akan tapi wajib bagi seorang muslim, daruratul amal as-salih alladhi bihi yasilu ila rahmatillahi ta'ala. Akan tapi kewajiban bagi seorang muslim yaitu pentingnya atau pokoknya beramal saleh, yang dengan amal saleh itu seorang hamba ini bisa sampai kepada rahmatnya Allah. Tadi di awal sudah diterangkan. Kita masuknya ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Tapi untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, ya orang harus beramal, kan gitu. Ini hubungannya. Betul, Nabi SAW itu mengatakan bahwa amalan kita itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Betul, kalau orang cuma sekedar mengandalkan amalannya, siapa tahu ternyata amalannya nggak diterima, kan mungkin. Orang merasa sudah pasrah bengkokkan sama amalan, pokoknya 100%. Ya, amalannya itu yang bakal menyelamatkan dirinya. Tidak. Jangan orang itu terlalu pede, ya, terlalu optimis yang begitu besar sampai melewati batas, sehingga dia serahkan dirinya kepada amal solehnya. Ternyata amal solehnya mungkin saja disertai dengan riya, terhapuslah dia. Atau ketika ditimbang ternyata banyak amal-amal jelek yang amal soleh ini menjadi habis. Serta masih banyak yang lain. Makanya di sini untuk yang kedua tadi, wajib bagi seorang muslim itu perkara pokoknya beramal soleh, yang dengannya orang itu bisa sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idan bil amali salih yablughul mu'minu ridallahi azza wa jalla wa yudkhilul jannah insyaallah taala. Jika demikian, dengan amal saleh, maka seorang yang beriman akan bisa mencapai ridhonya Allah azza wa jalla, sehingga Allah masukkan ke dalam surga, atau fayadkhul jannah, orang itu masuk ke dalam surga insyaallah taala, memang jika Allah menghendaki. Wa illa, kalau tidak penting yang namanya amal, maka Nabi tidak akan mengatakan i'malu wasaddidu wa qaribu. Nabi tidak akan mengatakan yang seperti ini. Kalau amalan gak penting, Nabi tentunya tidak memerintahkan kita untuk beramal. Lalu berikutnya, wadzalika li'annal iman amalu qulubin wal amalu salih amalu qalib. Karena yang namanya iman itu adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Kita harus pahami yang namanya iman itu qaulun wa amal, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bukan cuma diyakini di hati tok. Kalau cuma diyakini di hati bahwasanya Allah itu adalah sesembahanku, Allah itu Tuhanku, iblis saja meyakini kok. Orang-orang kafir semuanya meyakini. Kalau cuma sekedar di hati, dan kalau sekarang di lisan saja, enggak hati, maka sama dengan orang munafik. Orang munafik lisannya ngomong mereka beriman. Wa minan nasi, di awal surat Al-Baqarah menerangkan tentang orang-orang munafik kan. Ayat 1-5 itu tentang mukmin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, ya, sampai kalimat wa ulaika humul muflihun. 5 ayat pertama menerangkan tentang orang beriman. 2 ayat berikutnya tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ya. Lalu Allah jelaskan tentang orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah nih. Dan juga beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena keimanannya itu cuma di mulut mereka. Hati nggak masuk. Ternyata nggak cukup mulut dan hati saja, tapi anggota badan. Makanya di sini ya, yang namanya iman, amalu qulubin. Amalan hati, wal amalu salih, amalu qalib, dan amal salih itu adalah amal anggota badan. Wal mahsalatun nihaiyah hiya anna asbaban najati min khilali istiqra'il hadis huma sababan. Maka kesimpulan akhir yaitu bahwa faktor-faktor yang menyelamatkan dari segi penelitian hadis atau memahami lebih mendalam hadis ini, yaitu ada dua sebab. Huma sababan, ada dua sebab. Wa yalhaqu bihima sababani akharan, dan diikutkan dengan dua sebab ini ada sebab yang lain. Ada dua sebab yang lain. Li'annahuma la yanfakani anhuma, karena dua yang lain ini tidak bisa lepas dari dua sebab yang utama. Kullu dzalika linasila ila rahmatillah, yang semua itu supaya kita itu bisa sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa bitalil fauz bil jannah insyaallah, dan berikutnya kita akan sukses mendapatkan surga insyaallah. Jadi di awal tadi ketika kita membahas tentang secara global tadi ya, mu'allif kan menerangkan secara global. Perkara yang menyelamatkan kan 4. Gambaran secara global, perkara yang menyelamatkan itu 4. Yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh, lalu istighfar dan taubat. Maka ini ya, pertama dua perkara. Lalu yang dua perkara ini sebenarnya ya, ini cakupan dari dua perkara sebelumnya. Saya ulangi di sini. Tadi dikatakan wa yalhaqu bihima sababani akharan li'annahuma la yanfakani anhuma. Ditambah dua sebab yang lain, di samping dua sebab pokok tadi, iman kepada Allah dan amal saleh, ada dua sebab yang lain. Yang kedua sebab yang lain ini tidak bisa lepas dari dua perkara yang pertama tadi. Yang dengannya kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Amma sababan najati, adapun dua sebab keselamatan. Ar-ra'isiyan, yang pokok. Dua sebab yang mendatangkan keselamatan yang ini adalah pokok. Fahuma, keduanya adalah al-imanu billahi ta'ala summa ta'atuhu min khilalil amalis salih. Pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian yang kedua taat kepadanya melalui amal soleh. Wa amma sababani alladhani yulhaqu bihima, adapun dua faktor yang lain yang disertakan kepada keduanya, fahuma, keduanya yang lain ini adalah al-istighfaru wa illam yakun hunaka dzambun, beristighfar sekalipun orang tidak punya dosa. Istighfar itu termasuk pokok ini, meskipun orang nggak punya dosa. Seperti Nabi SAW. Ya kita ambil contoh lah, kita sholat, habis sholat apa? Istighfar. Apa kita berdosa ya? Mau berdosa mau tidak, kita suruh istighfar kan? Habis sholat kita istighfar. Ya mungkin kalau bagi kita merasa banyak dosanya. Yang namanya dosa, itu kan karena melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib. Perasaan kita ya, kalau sholat yang wajib semuanya dikerjakan. Apa ada nggak yang dikerjakan? Kira-kira ada nggak yang nggak dikerjakan? Yang nggak sah jadinya kan sholatnya. Sekarang orang itu misalnya sholat, tiba-tiba dia baca suratan, Fatihahnya nggak dibaca misalnya.
Yang belakang pasti protes. Kalau nggak protes, berarti nanti sama-sama mereka suruh ngulang. Ya misalnya nih, imamnya langsung baca suratan. Lalu belakang diem aja. Sampai selesai sholat. Saya pernah mengalami. Saya nggak tahu kalau, ini imamnya itu nggak membaca. Karena saya ke situ sudah hampir selesai. Dari suratan gitu ya. Terus sudah selesai, kita itu salam. Ada 2 orang yang sholat lagi. Kenapa nih sholat lagi? Imamnya sudah pergi. Lalu keduanya cerita, tadi imamnya nggak baca Fatihah waktu rakaat pertama. Ya. Maka ini kan sesuatu yang kurang sebenarnya. Ya, sesuatu yang kurang. Tapi bagi kita yang terlambat yang nggak tahu, ya kita anggap sah saja. Karena minimal itu kan membaca. Sekarang makmum kalau nggak baca Fatihah sah nggak? Sah-sah saja kan? Ya. Makmum tidak baca Fatihah. Imamnya lagi ruku, kita ikut ruku, nggak baca Fatihah. Ya sah-sah saja. Tapi yang jelas kembali, ada permasalahan tadi. Yang namanya istighfar itu, sekalipun orang tidak punya dosa, maka dia juga disuruh beristighfar. Summa taubat minadunub, kemudian bertaubat dari berbagai dosa. Wa hadhihi hiya umumul munjiat al-arba. Ini adalah keumuman perkara-perkara yang menyelamatkan, 4 perkara yang menyelamatkan. Akan dijelaskan satu persatu. Dari 4 perkara yang menyelamatkan, yang pertama yaitu al-imanu billahi ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala. Wala najata lil abdi illa bil imani bihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan beriman kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ini ya, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali beriman. Artinya kalau orang itu tidak punya keimanan, gak akan mungkin selamat. Karena nanti semua orang yang dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena masih punya keimanan. Dan Nabi sendiri mengatakan, lan yadkhula ahadun al-jannata illa nafsun mu'minah. Lan yadkhula al-jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Berarti kalau nggak punya keimanan, jangan berharap. Nggak akan mungkin masuk surga kecuali orang itu beriman. Sekalipun imannya itu 1 titik noda, satu cuil keimanan, itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Setelah mungkin dia lama di neraka. Ada keimanannya, diambil dia keimanannya. Kita tahu kan kisah penghuni terakhir masuk surga. Setelah gosong dia, sudah hancur di neraka, didatangi, suruh mengeluarkan adna misqala dzarrah. Lebih kecil dari semut hitam. Dan lebih kecil lagi yang mana? Ambil, kalau misalnya masih ada keimanan, ambil. Kenapa? Masih ada iman pada diri orang tersebut. Berarti keimanan itu yang akan menyelamatkan. Sekarang sebaliknya. Wa kullu man kafara billahi azza wa jal aw asyraka bihi faqad halaka. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Maka setiap orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal atau syirik kepadanya, maka sungguh dia telah binasa. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu. Liqaulihi Azza wa Jal, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Allah tidak akan berikan ampunan jika orang itu menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Kalau ada kesirikan, nggak akan diampuni sudah. Kenapa? Kalau kesirikan berarti imannya habis, makanya nggak diampuni. Wa liqaulihi ta'ala sya'nuhu wa may yakfur
ta'ala sya'nuhu ya, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi kedudukannya, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang mengingkari keimanan, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh telah terhapus amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyirikan ya sudah tidak diampuni. Kekafiran juga menghapus amalannya semua. Makanya Allah katakan tadi, dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Apa sih yang diandalkan? Hartanya tidak bisa, pangkat jabatannya juga tidak bisa. Karena cuma keimanan. Kalau keimanan nggak punya, berarti nggak ada faktor yang bisa menyelamatkan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Visual sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan bahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bi'inillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.